Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa akhrajal Baihaqi fi dalail min tariqi Nashhal bin Sa'id Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya Imam Baihaqi dalam kitab Dalail min Thariq dari Nashhal bin Sa'id ya. Dari Imam Dhahhak dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah, qul ud'ullaha wad'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kalau dipanjangkan lagi, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kalau Bilal Jumat mesti hafal, kalau enggak Bilal enggak hafal. Bilal Jumat atau enggak hafal berarti enggak Bilal itu. Kalau yang di kamu Mbak, kalau di sini enggak ada. Oh, enggak hafal. Ini fadilahnya apa gitu loh. Yang ditanyakan itu firman Allah itu fadilahnya apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa amanun minas saroko. Firman Allah tadi itu menjadi keamanan dari pencurian. Jadi kalau itu dibaca istiqomah ya tiap hari, maka itu akan diamankan seorang itu oleh Allah, dikasih keamanan dari pencurian. Ya, dua ayat itu, qulidullah hawitur rahman tambah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh. Wa inna rajulan minal muhajirin min ashabi Rasulillah talaha. Ada seorang dari sahabat muhajirin, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membaca ayat tersebut. Setiap kali beliau itu akhadha madja'ahu, sudah mapan di tempat tidurnya. Ya. Satu hari dakhal alaihi sarik, ada pencuri masuk rumah dia. Sudah mengumpulkan apa saja yang ada dalam rumah dia dibawa ya. Dalam cerita yang lain, rajul laisa naim ya, laisa binaim. Laki-laki itu sebetulnya enggak tidur ya. Hatang taha ilal bab, sampai pencuri itu di saat pintu rumah ya. Fawajada albab mardudan. Ternyata di pintu rumahnya laki-laki itu ada penunggunya gitu. Nah, padahal bukan dia yang punya rumah, bukan ya. Dan dia juga nggak punya orang yang ditugasi untuk jaga, nggak ada. Tapi ketika sampai di pintu, ternyata pencuri itu melihat ada yang nunggu pintu. Fawadhu'al karoh fafa'ala dzalika thalatha marrat. Sehingga pencuri itu nggak jadi bawa barang-barangnya laki-laki itu, ditaruh kemudian pergi gitu ya. Seakan ketangkep basah gitu. Maka yang punya rumah itu langsung ketawa, loh nggak ada siapa-siapa udah ngambil kok ditaruh gitu. Perasaannya yang nyuri itu ada yang di depan pintu. Yang punya rumah ngelihat pencuri itu heran, udah ditinggal bawa kabur kok malah ditaruh gitu. Tsumma qala inni ahsantu baiti. Jadi laki-laki itu yang punya rumah itu ternyata
sudah memagari rumahnya dengan Qulidu'ullaha awidu'ur rahman. Ditambah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Nah, itu diantara cara untuk memagari rumah, magari toko, ataukah magari kebunnya. Itu bisa dengan cara ayat-ayat Allah itu baca di situ, itu akan menjadi aman. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dan Imam Tabrani, riwayat dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul izz, ayat yang akan menjadikan orang itu mulia adalah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, sampai akhir ayat. Itu ayat yang akan menjadikan orang itu menjadi mulia di sisi Allah. Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Sunni, riwayatnya Abu Hurairah, beliau mengatakan pernah aku tuh keluar bersama Nabi. Nabi gandeng tanganku. Ya. Kemudian datang Nabi itu menjenguk orang yang Rassal Haibah, Hay'ah, yang keadaannya itu enggak karuan karena sudah sakit lama. Maka Nabi mengatakan, fulan ma balagha bika ma'ara. Saya enggak pernah melihat keadaan kamu yang seperti ini. Fulan ma balagha bika ma'ara. Saya enggak pernah melihat keadaanmu yang seperti ini. Apa ya Rasul, asakum wabdor? Kok kamu sakit separah ini tuh kenapa? Maka Nabi mengatakan, ala wa'alimuka kalimatin tudhibu angkasakum wabdor. Mau enggak tak ajari kalimat-kalimat yang bisa menghilangkan penyakit kamu itu? Maka Nabi perintahkan apa? Tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Baca kamu, tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Tambah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira, sampai akhir bawah ya, pojok kiri itu. Fa'ata alaihi Rasulullah wa qad hasunat halatu faqala mahyam. Maka di lain waktu itu Nabi datang lagi pada laki-laki itu, keadaannya udah membaik, sangat-sangat baik. Maka Nabi tanya, mahyam, bagaimana keadaan kamu? Maka laki itu mengatakan, lam azal aqulu al kalimat allati 'allamtani ya Rasul. Mulai kemarin itu ya Rasul, aku baca terus kalimat yang kau ajarkan kepadaku. Apa itu? Tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut, tambah wa qulil hamdulillahil ladzi lam yattakhidh walada, sampai akhir. Itu dibaca terus ya, sehingga sampai penyakitnya laki-laki itu sembuh total. Nah, itu diantara menyembuhkan penyakit itu ya dengan ayat-ayat Allah. Walaupun medis sekalipun. Bukan kalau medis kemudian hanya medis yang bisa menyembuhkan, tidak. Medis itu ya juga bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Allah. Bahkan kalau melihat sedekah pun bisa menyembuhkan penyakit medis. Nyambung nggak nyambung kalau kasyaf mata. Wong medis kok disembuhkan sedekah, kan nggak nyambung. Tapi karena itu sabda Nabi, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa mematikan apa? Bala. Kalau itu diyakini, diamalkan, walaupun penyakitnya zahir, itu pasti akan bisa sembuh. Dengan bacaan ayat-ayat Allah juga bisa sembuh. Bukan kalau ayat Allah kemudian sihir aja yang bisa diobati, ataukah rohani saja yang bisa diobati, tidak. Sekalipun penyakit zahir itu pun bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Allah, dengan arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.